Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidauzla Azalia dengan NIM 444230016 dari kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kadar air dengan metode Karl-Fischer. Yang pertama adalah kadar air. Jadi, sejumlah air dalam bahan pangan itu disebut kadar air atau moisture content. Kadar air dalam bahan pangan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu air bebas atau activity water dan air terikat. Keberadaan air dalam jumlah, lokasi, dan orientasi yang tepat itu sangat mempengaruhi struktur, tekstur, cita rasa bahan pangan, serta tingkat kerentanan terhadap pembusukan. Kadar air berpengaruh terhadap kecepatan berbagai reaksi kimia seperti reaksi hidrolisis, pencokatan enzimatik, oksidasi lemak, perubahan warna pada bahan pangan, serta pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kandungan air dalam bahan pangan itu memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesegaran, ketahanan simpan, dan daya terima konsumen. Oleh karena itu, mengetahui kadar air sangat penting untuk menilai nilai gizi pangan agar sesuai dengan standar komposisi dan regulasi yang berlaku. Nah, analisis kadar air sendiri itu merupakan salah satu uji yang paling umum dilakukan dalam pengolahan dan evaluasi pangan. Karena kadar air itu berbanding terbalik dengan jumlah zat kering. Selain itu, pengukuran kadar air itu penting untuk menjaga kualitas dan kestabilan pangan, serta untuk menghitung komposisi kimia yang biasanya dinyatakan berdasarkan bobot kering. Nah, berikut adalah beberapa metode pengukuran kadar air dalam bahan pangan. Yang pertama itu ada metode pengeringan termografimetri, lalu ada metode destilasi atau termovolumetri, lalu ada metode fisik, itu meliputi metode dielektrik, metode konduktivitas atau resistensi listrik, dan juga ada metode resonansi nuklir magnetik. Lalu yang terakhir itu ada metode kimia, seperti metode kalium karbida dan metode Karl-Fischer. Nah, metode Karl-Fischer sendiri itu adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam suatu bahan, baik dalam bentuk air bebas maupun air terikat. Prinsip metode ini yaitu reaksi kimiawi antara air dengan reagen Karl-Fischer yang mengandung yodium, sulfur dioksida, dan basa piridin dalam pelarut alkohol atau metanol. Reaksi ini itu menghabiskan yodium secara kuantitatif dan selektif, sehingga memungkinkan perhitungan kadar air. Nah, terdapat dua jenis metode Karl-Fischer. Yang pertama itu ada volumetri dan yang kedua ada coulometri. Yang metode volumetri itu digunakan untuk sampel dengan kadar air relatif tinggi. Air dititrasi secara langsung dengan reagen Karl-Fischer. Lalu yang coulometri itu digunakan untuk kadar air yang sangat rendah, sehingga yodium yang dihasilkan itu secara elektrolit dalam alat dan langsung bereaksi dengan air. Lalu selanjutnya, itu ada larutan baku pada titrasi Karl-Fischer. Nah, jadi yang pertama itu ada reagen Karl-Fischer. Reagen Karl-Fischer itu terdiri dari sumber iodin, I2, dan sumber sulfur dioksida. Sumber iodin atau I2 ini dapat berupa kristal iodin, iodin dalam metanol, atau iodin dalam piridin. Sedangkan yang sumber sulfur dioksida atau SO2 itu dapat berupa gas sulfur dioksida dalam metanol, atau sulfur dioksida dalam piridin. Lalu ada indikator titrasi, yaitu berupa metilen oranye atau metilen blue, yang berfungsi sebagai indikator titik akhir titrasi. Nah, kalau metilen oranye ini, jadi nanti si kelebihan iodin itu akan bereaksi dengan si indikator titrasi, entah itu metilen oranye atau metilen blue, tergantung indikator yang digunakan. Kalau metilen oranye yang digunakan, nanti kompleks yang terbentuk itu berwarna biru, sedangkan kalau misalnya metilen blue yang digunakan, nanti kompleks yang terbentuk itu berwarna hijau. Lalu ada larutan standar lainnya,
Misalnya itu ada larutan standar air, itu kan dapat digunakan untuk standarisasi reagen Karl-Fischer. Lalu ada larutan standar iod, itu dapat digunakan untuk standarisasi indikator titrasi seperti metilen oranye. Nah, selanjutnya itu ada dasar reaksi dari titrasi Karl-Fischer. Nah, jadi reaksi yang terjadi itu adalah reduksi I oleh SO dalam air dengan persamaan berikut, di mana 2H2O plus SO2 plus I2 itu menjadi H2SO4 plus 2HI. Metode Karl-Fischer ini digunakan untuk menganalisis kadar air pada bahan yang memiliki kadar air sangat rendah dan tidak cocok dipanaskan atau divakum karena dapat menyebabkan kesalahan hasil atau error. Contohnya itu ada bubuk kakao, kopi, minyak, buah, dan sayuran kering serta permen. Lalu di sini dapat dilihat ya, alat yang digunakan itu ada corong, ada beker glass, ada suntikan atau injeksi. Lalu di sini bisa dilihat ada alat titrasi Karl-Fischer-nya sendiri, ada alat khususnya. Lalu di sini ada neraca analitik untuk menimbang sampel. Nah, reaksi yang digunakan yaitu yang pertama ada metanol anhidrat ya. Jadi metanol anhidrat ini mengandung 1% piridin. Lalu ada natrium asetat 3H2O, lalu ada reaksi Karl-Fischer yang terdiri dari iod, piridin, dan metanol. Jadi reaksi Karl-Fischer ini itu dibuat dengan cara sebanyak 133 gram iod itu dilarutkan dalam 425 ml piridin kering ke dalam larutan, kemudian ditambahkan metanol sebanyak 425 ml, lalu didinginkan pada ice bed sampai suhu kurang dari 40 derajat Celcius dan bubble dalam 102 sampai 105 gram SO2. Kemudian dibiarkan selama 12 jam. Nah, biasanya reaksi Karl-Fischer ini sudah tersedia secara komersil atau dapat dibeli di toko-toko bahan kimia. Lalu yang terakhir itu ada pelarut Karl-Fischer. Nah, ini merupakan campuran antara metanol anhidrat dan CHCl3 atau kloroform dalam jumlah yang sama. Lalu selanjutnya ada prosedur kerja metode analisis kadar air dengan Karl-Fischer. Jadi yang pertama itu sampel yang mengandung 100 mg air itu ditimbang ke dalam labu 50 ml dengan bagian dasar bulat yang telah dikeringkan sebelumnya. Kemudian sampel yang mengandung 100 mg air ini diambil ya sebanyak 40 ml dan dimasukkan ke dalam labu. Kemudian ada metanol tadi direflux selama 15 menit dan didiamkan selama 15 menit. Lalu labu yang berisi sampel tadi itu kita reflux juga selama 15 menit. Kemudian pemanas diangkat dan labu tetap dibiarkan. Lalu labu dipindahkan dan ditutup dengan penutup yang sesuai. Nah, sebanyak 10 ml larutan itu dimasukkan ke dalam bejana titrasi serta dititrasi dengan menggunakan reaksi Karl-Fischer hingga mencapai titik akhir. Setelah mencapai titik akhir, volume titran yang digunakan itu dicatat. Bangku titrasi ditentukan dengan mengambil 10 ml aliquot dari 40 ml metanol yang telah direflux. Nah, jadi langsung saja di sini ada gambaran cara menggunakan Karl-Fischer titrator merek Easy Plus. Jadi pertama ini kita setting dulu alatnya. Lalu di sini ada multiple determination, itu kita ubah settingnya menjadi yes. Lalu kita next saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada alat titrasi Karl-Fischer-nya, lalu ada neraca analitik, sampel, dan juga reagen-reagen yang digunakan. Jadi yang pertama, ini tuh sampelnya kita ambil menggunakan suntikan atau injeksi. Nah, sampel pertama yang diambilin itu sedikit aja. Kemudian nanti kita goyangkan si suntikannya ini supaya sampelnya itu merata ke seluruh bagian si suntikan. Lalu sampel yang kita ambil ini kita buang. Jadi yang kita gunakan itu sampel pengambilan kedua. Nah, ini kita ambil lagi sampelnya ya.
pengambilan kedua. Setelah sampelnya diambil, injeksinya kita tutup pakai penutup injeksinya itu, jarumnya. Lalu setelahnya, si injeksi dengan sampel yang ada di dalamnya itu kita timbang. Nah, ini kita setting dulu karena kan kita mau menambahkan sampel nantinya. Nah, ini injeksi dan sampelnya itu kita timbang. Kemudian bobotnya dicatat. Setelah dicatat di TER, neraca analitiknya. Lalu diambil lagi injeksi bersama sampelnya, dibuka tutup injeksinya, lalu diinjeksikan si sampel tadi ke dalam alat titrasi. Nah, di dalamnya ini kan udah ada kayak titran atau reagen titran dan larutan lainnya. Nah, ketika si sampelnya ini diinjeksikan ke dalam alat titrasi ini, terjadi perubahan warna. Nah, bisa dilihat di video ini perubahan warna yang terjadi itu menjadi bening. Kemudian di sini kita tambahkan si bobot sampelnya. Nah, jadi kan sebelumnya itu kan kita kan udah menimbang si sampel sama si injeksinya itu kan bersamaan. Jadi yang kita tahu itu berat si sampel sama berat injeksinya. Nah, nanti setelahnya itu kita timbang lagi si injeksinya. Ketika sampelnya itu udah dikeluarkan, jadi kita timbang juga si injeksinya doang yang udah dikosongin. Kemudian nanti dikurangin bobot total injeksi plus sampel dikurang berat si injeksi yang kosong. Nah, nanti didapat berat si sampel. Nah, di sini bisa dilihat kalau berat sampelnya itu adalah sebesar 0,7795 gram. Kemudian langsung saja kita ketik di monitornya ini ya, 0,7795 gram. Lalu nanti alatnya akan bekerja dan akan menunjukkan si grafik pada monitor. Lalu kemudian sini bisa dilihat kadar air atau hasil pengukurannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu setelahnya itu kita lakukan perhitungan. Kalau yang alat tadi kan itu langsung ketahuan ya kadar airnya. Nah, kalau menggunakan prosedur yang tadi saya baca, itu ada perhitungannya. Perhitungannya itu adalah yang pertama, kita mencari faktor standarisasi Coefficient F dengan rumus F sama dengan W kali M dikali 2,5 per Vs dikurang Pb, di mana W itu adalah berat sodium asetat trihidrat, lalu M itu adalah persen kadar air sodium asetat, satuannya persen, lalu Vs itu volume titran untuk standarisasi, mili satuannya, lalu ada Vb volume titran untuk blanko mili. Nah, setelah diketahui faktor standarisasi Coefficient, lanjut lagi perhitungan kadar air pada sampel. Nah, Ka sama dengan 0,4 kali F dikali buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung per W1. Di mana Ka itu adalah kadar air, satuannya persen, lalu W1 itu berat sampel, P1 itu volume reaksi Coefficient yang terpakai untuk titrasi, P2 itu volume reaksi Coefficient yang terpakai untuk titrasi blanko, satuannya mili. Lalu F itu faktor standarisasi yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari analisis kadar air dengan metode Coefficient. Yang pertama, kelebihannya itu tingkat ketelitiannya tinggi, serta penggunaan yang praktis, serta waktu pengujiannya itu relatif singkat, sekitar 1-3 menit per sampel. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dia ini sensitif terhadap kelembapan udara, tidak cocok untuk semua jenis sampel. Jadi si metode Coefficient ini cuma cocok untuk sampel yang memang kadar airnya itu sedikit. Kalau kadar airnya banyak, nggak bisa. Lalu memerlukan peralatan khusus yang mahal, menggunakan bahan kimia yang bersifat toksik dan korosif, jadi penggunaannya harus hati-hati. Lalu juga dia ini memiliki keterbatasan dalam analisis sampel padat. Jadi perlu
Kalau sampel padat itu perlu perlakuan tambahan seperti pemanasan. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.